Salam Guru Penggerak. Kembali lagi dengan saya Meriati Ambudeta, calon Guru Penggerak Angkatan 11, Unit Kerja SMK Negeri 1 Tanariwu, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di video kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pada dasarnya, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Mengapa? Hal ini karena pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, sudah jelas bahwa pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan yaitu yang pertama, pembelajaran lebih berpusat pada guru. Selama proses pembelajaran, saya sangat dominan dan memimpin prosesnya. Hal selanjutnya, murid diperlakukan dengan cara yang sama, tanpa melihat perbedaan karakteristik dari murid-murid. Hal berikutnya, saya sering mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah diberi evaluasi. Hal yang berikutnya adalah, saya berpikir bahwa ketuntasan belajar murid dilihat dari nilai KKM dan aspek kognitif saja. Hal yang selanjutnya, pembelajaran yang saya lakukan di kelas lebih banyak membaca, menulis, dan menghafal saja. Dan yang terakhir, saya berpikir bahwa ketuntasan penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Namun setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini kurang tepat. Seharusnya, pembelajaran lebih berpusat pada murid atau student center. Berikutnya, murid harus diperlakukan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Hal ini karena setiap anak dilahirkan dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Saya juga harus menghargai setiap karakter murid. Oleh karena itu, saya harus memberi kesempatan pada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Pembelajaran dilakukan secara menyeluruh, meliputi cipta, rasa, dan karsa. Bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotorik, sosial, dan budaya. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, artinya murid memiliki kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran yang tepat. Selanjutnya, saya sebagai guru harus tulus, ikhlas, dan penuh dengan kesabaran dalam menuntun murid, agar terciptanya pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Hal-hal yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, mengenali karakteristik dan kebutuhan murid dalam belajar dengan menjalin komunikasi yang baik, merancang pembelajaran yang bervariatif dan menyenangkan yang mampu mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang beragam dan sesuai dengan zamannya, melibatkan murid dalam kegiatan belajarnya atau student center melalui pembelajaran yang bervariatif dan berbasis aktivitas. Pembelajaran dilakukan dengan cara menuntun, tidak menuntut. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada kognitif saja, melainkan juga memperhatikan aspek afektif, psikomotorik, sosial, dan budaya murid.
menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya berharap ke depannya guru dan murid dapat berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman atau rasa takjub dan kasmaran spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam dan bahagia. Mari kita menjadi guru hebat yang tergerak, bergerak, menggerakkan.